bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Engkau yang melihat setiap kerinduan kami, untuk kami datang kepadamu, menaikkan syukur kami, pujian kami, sembah kami, hanya kepada satu Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami puji, kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kami boleh datang kepadamu, menaikkan ungkapan syukur kami, karena Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, Tuhan. Kau Tuhan yang sempurna, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat sore Youth of Calvary dimanapun berada yang saat ini mungkin lagi sendiri, berdua, bertiga, atau bersama-sama menyaksikan Yoke Online Service hari ini. Apapun yang sedang terjadi, dimanapun saat ini berada, ada yang sedang bosan mungkin ya karena rutinitas hari-hari yang aduh di rumah-rumah aja nih. Ada yang udah mulai kangen juga untuk bisa ibadah sama-sama setiap Sabtunya di Youth of Calvary. Saya berpesan hari ini apapun yang sedang terjadi, inilah waktu kita saat ini. Inilah waktu kita, Tuhan izinkan untuk kita ada di rumah masing-masing dan ibadah di rumah masing-masing. Tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita tetap bersama-sama hari ini. Setelah kita tadi menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, saat ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan sama-sama kita dengarkan akan menjadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari ke depannya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Kami bersyukur ya Allah untuk sore hari ini, di mana tiba saatnya kami kembali membuka firman-Mu, melihat apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kami. Bukalah hati dan pikiran kami, telinga kami, sehingga firman yang akan kami dengar, yang akan kami pelajari, merupakan satu bagian yang Tuhan izinkan untuk disampaikan melalui hamba-Mu. Dan bagian firman Tuhan ini akan kami bawa dalam kehidupan kami, menguatkan iman kami, memperkokoh setiap keyakinan kami kepada Engkau, dan selebihnya lagi menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk kami terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan dan Tuhan inginkan bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih dan kami menyambut berkat firman-Mu sore hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Suatu hari saya melihat satu binatang yang unik sekali karena waktu kecil binatang ini saya pikir dia bukan jenis binatang. Ya, bukan jenis binatang. Kenapa? Dia ada di satu dedaunan atau pepohonan yang warnanya sama dengan permukaan pohon atau dedaunan itu. Ketika dia berada di satu permukaan dahan pohon warna coklat, dia jadi warna coklat gitu ya. Ketika dia pindah ke dedaunan yang warnanya hijau, dia pun jadi warna hijau. Dan teman-teman, saya tahu pasti mengetahui juga binatang ini, yaitu bunglon. Ya, unik sekali. Bagi teman-teman yang mengetahuinya, unik sekali karena dia memposisikan dirinya sesuai dengan keadaan di mana ia berada. Tujuannya menurut penelitian adalah untuk menjaga rasa aman. Jadi ketika dia berkamuflase ataupun berubah warna, dia sedang mempertahankan dirinya dari serangan musuh untuk dia tetap berada dan aman. Jika kita lari ke dalam kehidupan kita hari lepas hari kadangkala, gitu ya, bisa juga dalam kehidupan kita ketika berada di situasi tertentu, kita merasa dalam ancaman dan kita memposisikan diri kita gimana ya biar tetap aman. Contoh misalnya dalam pergaulan kita, anak-anak sekolah nih ya, teman-teman semua yang masih SD, mungkin di Alfari udah SMP rata-rata, SMP, SMA atau yang sedang dalam perkuliahan dan pekerjaannya, kadangkala ada satu posisi yang membuat kita ketika kita ada di situ, aduh saya tahu nih, saya anak Tuhan, saya tahu nih saya orang percaya, saya tahu nih saya generasi terang, anak-anak Tuhan, tapi ya biar saya tetap aman, biar saya tetap merasa diterima di lingkungan itu, ya udahlah, saya sama seperti mereka. Gak jarang saya pun dengar anak-anak muda yang curhat ke saya seperti itu juga, Kak. Kan lingkungan itu tempat kita berteman, bergaul. Kalau saya gak ikut sama mereka, ya saya ntar gak punya teman. Ada juga yang seperti itu. Sehingga memungkinkan kita untuk berkamuflase juga dengan situasi yang ada di sekitaran kita. Nah, bagaimana sebenarnya seharusnya kita memposisikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai generasi terang, sebagai orang-orang umat pilihan Tuhan, tetap bisa berada dimanapun itu, menunjukkan integritas kita, jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam kitab Hakim-Hakim, ya bisa dibuka di handphonenya saat ini, Alkitabnya saat ini, yang membuka bagian firman Tuhan. Di dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang kedua, topik hari ini saya akan bahas dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Berkata seperti ini. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, yaitu bangsa Israel, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnan Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Dalam peristiwa ini, Alkitab mengisahkan bagaimana generasi Israel ketika mereka diizinkan Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir, masuk ke padang gurun begitu lama, lalu menyeberang sungai Yordan dan menguasai tanah yang dijanjikan. Ketika mereka mendapat bagian mereka, suku-suku Israel, mereka hidup beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, bagaimana generasi ini, ya generasi yang bersama-sama dengan Yosua, masuk ke tanah Israel itu, ke tanah yang dijanjikan, dan mereka hidup beribadah kepada Tuhan. Bagian unik di sini disampaikan bahwa bangsa itu beribadah kepada Tuhan. Jadi ketika bangsa itu sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai generasi yang dibawa oleh Tuhan untuk sampai, ciri yang pertama yang bisa kita ambil di sini bagaimana kita tetap punya integritas sebagai anak-anak Tuhan, sebagai generasi terang, yaitu
kita beribadah kepada Tuhan. Gimana sih contohnya beribadah kepada Tuhan? Kan saya masih beribadah, minggu datang ke gereja, minggu sekolah minggu, bahkan juga saya rajin ikut-ikut kegiatan gereja lainnya. Beribadah kepada Tuhan ini saya sampaikan saat ini bukan tentang berbicara hanya datang sekolah minggu di hari Minggu, hanya datang beribadah di hari Minggu, hanya datang Youth of Calvary di hari Sabtu, atau kegiatan gereja lainnya. Beribadah jauh lebih dalam di situ. Generasi terang, anak-anak Tuhan, ketika mendengar kata beribadah, sesungguhnya yang harus kita sadari adalah kita sedang mengabdikan hidup kita bagi Tuhan. Kita sedang membawa hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Jadi tidak hanya bagian satu hari dalam seminggu ya teman-temanku semuanya. Tidak hanya bagian yang sesingkat itu untuk kita beribadah yang hanya 1,5 jam, 2 jam. Dan setelah itu selesai, kita tidak sedang beribadah. Tidak. Tetapi ketika kita berbicara tentang beribadah, kita sedang mengabdikan diri kita. Menyerahkan hidup kita. Kapan? Sepenuhnya. Sepenuhnya itu berbicara tentang 24 jam sehari. Berbicara 1 minggu 7 hari. Berbicara 30 hari dalam sebulan, 31 hari dalam sebulan, berbicara tentang 365 hari dalam setahun. Artinya, ketika kita dikatakan sebagai generasi terang, yes, saya umat Tuhan, saya umat pilihan Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup kita ini sedang beribadah kepada Tuhan. Temponya bukan hanya bagian waktu yang begitu singkat, tetapi seluruh hidup kita. Firman Tuhan dikatakan dalam Roma pasal yang ke-12, bagaimana ketika kita menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus sedang mengatakan, bukan sedang memposisikan diri apa yang bisa kita beri dengan persembahan kita, apa yang bisa kita beri dengan pelayanan kita, yang tempo waktunya sesingkat itu. Tetapi seluruh aspek kehidupan kita adalah ibadah kita. Semuanya kita bawa, hati, pikiran, perbuatan kita. Dan memang ini menjadi polemik di sebagian anak-anak muda dalam pertanyaan yang gak bisa kak. Kadang sulit. Toh hari Minggu saya beribadah tapi hari-hari lain juga saya masih sama seperti bunglon. Kan kalau gak kayak gitu anak-anak muda ntar gak punya teman. Gak kayak gitu ntar saya dijauhi. Gak kayak gitu ntar hidup saya dibilang kudus, dibilang sok suci. Saya mau katakan hari ini itu bagian hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, bagian kita emang di situ. Yaitu menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Artinya dalam kondisi apapun, kita sadar bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ya, sedang beribadah kepada Tuhan gak bisa hanya sebagian-sebagian saja. Itu pun yang saya alami. Ketika saya baca bagian firman Tuhan ini, di dalam Hakim-Hakim tadi, bangsa Israel itu ketika dinyatakan atau disampaikan bangsa itu beribadah kepada Tuhan, sepanjang zaman Yosua, artinya sepanjang masa kepemimpinan Yosua waktu itu, mereka tuh memang menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Allah Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan yang membawa pembebasan, Tuhan yang membawa bangsa Israel, Tuhan yang membawa mereka semua kepada tempat yang dijanjikan oleh Tuhan dan mereka mendapatkannya. Dan mereka beribadah kepada Tuhan. Bahkan mereka menghancurkan patung-patung, menghancurkan Allah-Allah lain sebelum mereka menguasai tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu. Artinya betul-betul tidak ada yang mereka sembah, tidak ada yang mereka pakai untuk beribadah. Sekali lagi konsep ibadah di sini tidak bicara tentang tempat waktu itu, tapi berbicara tentang hidup mereka yang sepenuhnya diabdikan kepada Tuhan. Artinya saat ini ketika kita tarik dalam kehidupan kita hari lepas hari, ciri sebagai generasi terang, ciri sebagai kita anak-anak Tuhan, ciri sebagai kita orang-orang yang membawa terang Kristus dalam kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Berikutnya, yang unik kembali di bagian firman Tuhan ini, ayat 10, Hakim-Hakim 2. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para baal. Lah, kok jadi berubah? Kok jadi berubah? Kalau ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 dikatakan mereka beribadah, kok sekarang posisinya mereka tidak beribadah kepada Tuhan? Saya mau sampaikan di sini, ini ada bagian yang berbeda. Artinya, dikatakan di sini setelah itu bangkitlah generasi lain. Perhatikan,
ketika Yosua dan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, generasi ini yang bersama-sama dengan Yosua itu mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi setelah Yosua mati, Yosua tidak lagi menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, dan generasi yang bersama dengan Yosua itu habis. Muncullah generasi berikutnya setelah Yosua. Mereka dikatakan di sini tidak mengenal Allah. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka hidup dikatakan berbuat jahat, malah menyembah Allah lain. Kenapa bisa terjadi? Artinya di sini ada yang keliru. Kelirunya apa? Bagaimana bisa generasi pertama menyembah kepada Allah, generasi berikutnya tidak menyembah kepada Allah? Di sini ditemukan bahwa ayat yang ke-12, mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar di tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain. Dan di antara bangsa-bangsa di sekeliling mereka, mereka sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Menyedihkan. Kenapa saya katakan menyedihkan? Karena tadi kita sukacita sekali ketika kita mendengar dan melihat bagian firman Tuhan ini, generasi terang umat Tuhan adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi di sini ditemukan bagaimana generasi berikutnya tidak beribadah kepada Tuhan. Apa yang menyebabkannya? Sehingga ciri yang kedua yang kita bisa ambil bagaimana kita sebagai generasi terang adalah kita terus dan terus menerus mau mengenal Tuhan kita. Mau mengenal Dia. Tidak hanya sebatas apa yang saya ketahui hari ini tentang Yesus Kristus, apa yang saya ketahui detik ini tentang kekuasaan Allah, setelah itu cukup. Tidak, tapi kita mau terus-menerus mengenal Tuhan. Dan di sini terjadi putus generasi. Putus generasi karena tidak ada pengajaran yang disampaikan ke generasi berikut. Tidak ada yang disampaikan ke generasi berikut tentang kuasa Allah yang membawa mereka terbebas dari Mesir. Kuasa Allah yang begitu dahsyat, kuasa Allah yang luar biasa yang dirasakan oleh leluhur-leluhur mereka, generasi sebelumnya. Sehingga generasi berikutnya tidak merasakan itu. Putus. Ya. Sedih sekali. Saat ini yang mau saya sampaikan buat teman-teman semua yang mendengarkan, begitu pentingnya kita terus dan terus mengenal Tuhan. Jangan sampai pengenalan kita akan Tuhan dicukupkan dengan apa yang kita tahu saat ini. Karena kita sedang belajar mengenal Dia yang tanpa batas, mengenal Dia yang penuh kuasa, mengenal Dia yang segala sesuatu yang dilakukan itu, kita tuh harus terus menerus tahu, belajar, sehingga rohani kita pun makin meningkat. Ayat 13, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal. Ya. Proses mereka mengenal Tuhan berhenti. Sayang sekali. Ketika kita terus beribadah kepada Tuhan dan kita terus menerus belajar mengenal Dia, maka kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita sebagai generasi terang akan penuh dengan penasaran untuk kita ingin tahu Tuhan kita lebih lagi. Ya. Saat ini saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan teman-teman semua. Apakah antusiasme untuk mengenal Tuhan itu masih ada? Apakah keingintahuan mengetahui Tuhan Yesus Kristus itu masih ada? Atau merasa sudah cukup dengan pemahaman yang ada? Hati-hati. Ya, saya katakan hati-hati jikalau saat ini ada yang merasa ya sudahlah saya segini aja kenal Dia. No, bukan itu. Tapi Tuhan mau kita mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Jangan sampai kita putus hubungan kita dengan pengenalan Tuhan karena merasa cukup. Sehingga ketika Tuhan memberikan suatu hal yang baru lagi dalam kehidupan kita, kita tidak sadar bahwa Tuhan sedang ingin mendekat kepada kita. Dan kita dituntut untuk terus mengenal Dia. Ya, hari ini teman-teman yang dikasihi Tuhan, yuk buka hati kita, munculkan kembali dalam hati kita, minta kepada kuasa Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita untuk kita senantiasa rindu mengenal Dia. Untuk kita senantiasa rindu bagaimana sih merasakan hidup dalam Tuhan itu terus dan terus menerus. Dan yang pertama tadi, kita tetap beribadah kepada Tuhan apapun kondisi yang ada. Oh iya kan Kak, sekarang sedang
COVID-19 ya, sedang corona di mana-mana. Bisa nggak sih kita beribadah kepada Tuhan? Nah, konteksnya beribadah di sini kadang kita sedang berbicara gereja lagi. Sedang berbicara tentang beribadah itu datang ke gereja lagi. No, tidak itu. Tetapi sedang berbicara bahwa apapun yang dalam kehidupan kita, hidup kita sebenarnya kita sedang beribadah kepada Tuhan. Gereja itu adalah tempat kita selebrasi, merayakan bersama dengan umat tebusan lainnya, merayakan bersama dengan orang-orang percaya lainnya, bersama-sama bersekutu. Ya, firman Tuhan katakan itu. Ya, firman Tuhan katakan itu. Dan kadangkala ketika kita berbicara tentang beribadah dan mengenal Tuhan, kita itu menuntut apa yang Tuhan berikan ke kita, baru kita akan berikan kepada Tuhan, salah. Tetapi justru ketika kita sebagai generasi terang ini beribadah kepada Tuhan dan mengenal Dia, kita sedang membawa hidup kita sepenuhnya hari lepas hari untuk lebih dan lebih lagi mengenal Dia. Berikutnya, ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel yang menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadap musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Ini ada konsekuensi yang diterima bangsa Israel generasi berikut yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita lihat di sini, kesialan, ketidakberuntungan, bahkan juga perampok-perampok hidup mereka sengsara karena mereka tidak mengenal Tuhan. Artinya begitu penting kita mengenal Dia, sehingga kita pun akan terus merasakan hidup dalam anugerah Tuhan. Merasakan terus hidup dalam anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jadi biarkanlah sore hari ini, dua bagian ini dalam kehidupan kita akan terus kita bawa dan kita menyadari kita ini generasi terang, kita ini anak-anak Tuhan, kita ini umat pilihan Tuhan. Yaitu kita senantiasa beribadah kepada Tuhan dan kita senantiasa mau terus mengenal Dia. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita dan membawa kita kepada hari lepas hari yang senantiasa hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat sore hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami kembali sebagai anak-anak Tuhan, sebagai generasi terang yang Tuhan sampaikan, kamu adalah terang dunia. Dan bagian firman Tuhan ini, kami sadari bahwa Tuhan telah mengingatkan kami kembali. Ketika kami adalah generasi terang, ketika kami adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan, maka hidup kami beribadah kepada Tuhan. Dan hidup kami penuh dengan keingintahuan untuk terus mengenal Engkau. Terima kasih ya Allah untuk saat ini. Hamba-Mu berdoa, jikalau saat ini ada yang sedang mendengar firman-Mu dan masih merasa cukup untuk mengenal Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah kuasa-Mu yang kudus melalui Roh Kudus membuka hati kami masing-masing untuk kami terus rindu mengenal Engkau, sehingga pengenalan yang Kau sampaikan sendiri buat kami menjadi satu bagian untuk kami semakin bertumbuh dalam kehidupan rohani kami. Sehingga kami rindu satu sama lain, semakin hari semakin mengenal Engkau, satu sama lain semakin hari kami semakin melihat bagaimana satu tubuh di dalam Kristus itu begitu indah. Karena kehidupan kami yang rindu bersama-sama untuk mengenal Engkau. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa untuk Youth of Calvary, biar Tuhan sendiri yang senantiasa memimpin memberkatinya dalam situasi keadaan yang ada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo Youth of Calvary, terima kasih sudah mengikuti Yok Online Service hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat buat teman-teman semua. Sampai bertemu kembali di Yok Online Service minggu depan. Dadah.